ya sudah menunggu Ibu lama. Iya, enggak apa-apa, Bu. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apakah semuanya ini udah makan? Udah, alhamdulillah. Sudah, Bu. Tadi setelah istirahat. Berarti semangat ya teman-teman. Semangat. Insyaallah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sama-sama. Sebaiknya kita sebelum melakukan kegiatan ini kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya. Ya, Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Silakan Mas. untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai kegiatan kita perkenalan dulu ya teman-teman. Ya, Bu. Perkenalannya yaitu menyebutkan nama dan hewan yang paling tidak disukai. Tidak disukai. Iya. Oke, Bu. Sama itu loh silakan. Ya. Dimulai dari siapa ini? Mbak ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Salwa. Dari Oh iya. Itu, Pak. Rambat aja. Iya. Tahu nggak? Oke, perkenalkan, namaku Nailal. Hewan yang tidak saya sukai yaitu cicak, karena menjijikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, sering dipanggil Iqbal. Hewan yang tidak saya sukai adalah Ular. Perkenalkan, nama saya Alka. Hewan yang tidak saya sukai itu oke. suaranya Gimana ya? bagaimana? Sebelum memulai kegiatan, apakah teman-teman tahu mengapa Ibu mengumpulkan kalian semua di sini? Tahu. Oh, udah tahu. Ya. Kalian udah diberitahu Ibu. Ya. Oh, bisa janjian ya? Ya. Ya, bisa. Bimbingan Ya, kelompok. sudah apa Mbak? Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum. Tahu. Itu layanan informasi. Seperti layanan informasi. Oh ya. Ada yang tahu lagi? Terus kita nanti akan membahas satu tema. Terus nanti penyelesaiannya secara kelompok. Ya. Dan tujuan pesawat dengan cara diskusi dan aktif. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya Mbak. Ya, aku tidak pernah kepik, Mbak. Oh, ada masalah ini kan kita belum bahas. Dia tadi nggak pernah kepik ke saya. Jadi nggak tahu. Iya, itu aja nih Pak. Pasti ya tahu maksudnya. Sudah terlalu ya sangat tidak. Saya jelaskan lagi ya. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok untuk membantu individu mengembangkan potensi diri atau diskusi. Ya. 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 Ya, Bu. Di sini nanti ada asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu nanti kalian harus merahasiakan semua yang kita diskusikan hari ini ya. Baik, Bu. Lalu ada asas kesukarelaan. Di sini kalian sukarela atau terpaksa sih? Sekarang, Bu. Oh, nanti ibu minta tolong. Nanti ibu minta tolong untuk kalian itu ya apa aktif terus semangat gitu ya. Siap, Bu. Ya terima kasih. Terus ada asas keterbukaan. Nanti kalian boleh cerita secara terbuka ya. Ya. Dan jangan ada yang disembunyikan. Oke, Bu. Lalu ada asas kekinian. Nah di sini nanti ibu akan membahas tema yang sangat kayak yang kekinian di Gen Z kayak kita ini. Oke, Bu. Ya. Oke. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Baik, nanti ibu akan kasih waktu 30 menit ya teman-teman untuk bimbingan kelompok ini. Ya, Bu. Oke. Ada yang tahu tema ibu hari ini belum? Belum. Tahu temanya second choice. Ada yang tahu? Jadi yang kedua, jadi yang kedua itu seperti tidak asing ya teman-teman di kalangan pertemanan yang di zaman seperti ini. Ya, Bu. Sebelum
lanjut ke materi selanjutnya, boleh ibu tanya pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi kalian second choice itu seperti apa? Terus rasanya jadi second choice itu gimana? Boleh menceritakan satu-satu. Ini bebas saya aja sih dalam. Iya, boleh. Kalau saya itu Bu, kan saya punya 3 teman gitu. Nah, kan ya apa namanya, saat kumpul itu kan kita sering bertiga. Nah, tapi saat saya ada kepentingan mau ngajak salah satu itu pasti yang satu tuh nolak tuh. Soalnya yang satunya lagi gak diajak. Tapi saat mereka pergi berdua itu ya aku udah diajak, ya dibiarkan aja gitu. Jadinya saya merasa diabaikan dan juga apa namanya ya dijadikan pilihan kedua gitu. Mereka juga asik sendiri gitu. Kalau nggak ada saya ya biasa aja gitu. Kalau di saya juga ya biasa aja gitu. Berarti kayak dibutuhkan ketika ada mamnya gitu ya. Nah, ya betul. Ya. Terus ada lagi Sama sih itu sama seperti masnya. Terus ketika itu misal dia pergi gitu ya. Terus kayak dia kok gak enak sama aku terus dia chat. Ayo mau gak ikut. Jadi kan kamu tanpa aku juga gak apa-apa. Kenapa harus ada aku begitu ya Mbak? Cuma bisa bersih Iya, gitu Iya. ya. Dia paling terakhir. Ya, dia paling kan. Paling lah gitu. Jadi kan aku gak diajak gitu ya. Kayak mereka udah rencana matang terus nggak diajak juga paling terakhir. Kalau gitu kan dia kan ya kenalnya kan saya dulu gitu. Nah, sejak itu kan dia baru kenal temanku. Nah itu ya itu malah lebih sakit lagi Bu. Soalnya kan dari awal sama saya gitu temannya kan sudah teman baru gitu. Dia sudah melupakan itu sakitnya gitu. itu sangat menyakiti ya, Ya. kayak rasa banget gitu. Ya. Soalnya udah nganggep itu jadi Saudara. dia kayak saudara, terus menjadi teman cerita gitu ya. Oke, sesuai pengalaman yang kalian sudah kasih ke ibu di sini akan menjelaskan ya. Tentu banyak orang yang pada dasarnya cenderung memilih ya saat berhadapan dengan teman. Terkadang pilihan tersebut itu mengacu pada seberapa menguntungkannya dan cocoknya pertemanan tersebut. Misalnya, ada seseorang memiliki teman misalnya ada seseorang memiliki teman A dan B, Iya. dan teman A ini sangat cocok dengannya, sering berbagi keluh kesah atau cerita, curhat, terus nyambung gitu bicaranya dan sama-sama saling membantu. Dan yang lainnya itu ada teman B, yang ini tuh yang meskipun cocok, dirinya itu hanya datang saat itu saja. Akhirnya teman B ini dijadikan second choice dalam pertemanan. Nah, dalam hubungan pertemanan, second choice biasanya merupakan orang yang tidak terlalu diprioritaskan dalam kelompok. Benar apa tidak? Betul. Setuju. Ya. Ada di sana kayak angin gitu. Ya, ada cadangan gitu ya. Iya. Iya. Terus bisa kalau dalam kelompokan gitu ya, kita tuh ingin kelompokan sama dia tapi dia gini, jangan kamu sama yang lain aja. Terus misal kalau dia kekurangan kita diajak gitu loh Bu. Apalagi kalau pergi-pergi dulu aduh kita sendiri terus rasanya. Iya, kayak nggak dibuluin gitu ya. Mending kan sendiri aja gak sih? Iya. Terus di sini ada alasan mengapa seseorang menjadi second choice dalam pertemanan. Ada yang tahu nggak? Apa itu Bu? Yang paling ditemui saat ini apa? Orangnya nggak terlalu dekat. Ya, terus ada lagi. Kurang dekat sih, terus lalu kurang frekuensi. Nah, ya, yes. Terus ada lagi nggak? Ya, Dimanfaatkan. ya. Ya, kalau tidak sefrekuensi itu paling sering ya. Ya. Ya, sering banget. Ya. Akibatnya itu biasanya kayak cara kualitas bicaranya itu kurang nyambung, nggak sesuai pikiran kita. Iya. Jadinya kurang kayak sup gitu loh. Iya. Iya. Iya banget. Terus merasa kurang nyaman nggak sih? Iya, Ya, Bu. Bu. Terus kalau kita udah gimana ya, kalau kita itu pinter gitu, pasti dia itu kadang manfaatin kita gitu, Iya. dia mencontek lah untuk mengerjakan tugasnya atau apa gitu. Berarti kamu sering ya mbak? Kadang Bu, jadi kalau pinter, Ya. Terus selalu ingin membuktikan diri. Mas, tahu nggak
ambis. terlalu Ya itu biasanya kan kalau dia itu kan banyak kayak Pikir. benci gitu ya. ya berarti. Ya, itu yang paling sering diobrolin. Terus tadi yang disebutin masnya hanya datang di saat butuh. Dia tuh itu sering banget ya. Itu juga menjadi alasan seseorang dijadiin second choice dalam pertemanan. Terus di sisi lain itu saat sedang merasa senang dirinya akan meninggalkan temannya. Terus hal ini menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang teman yang sepenuhnya baik, ya kan? Ya Bu. Terus ada tanda-tanda orang menjadi second choice. Gimana tanda-tandanya? Belum pada tahu ya? Belum. Belum. Ini bukan tahu ya. Iya. Yang pertama, datang terlambat ke pertemuan atau janjian yang sudah direncanakan. Oh. Dia punya panas-panas ya. Karena kan dia second choice, makanya dia datangnya terlambat. Iya, Ya, jadi kan bukan dari kabarnya akhir-akhir. Ya, sering membatalkan rencana. Siapa nih yang suka membatalkan rencana? Kan dia tahu kan dia second choice terus dibatalin. Kalau aku gitu sih, Bu, ya kan enggak ya. Kalau Ya, misalnya, tapi ya, dia second choice gitu. kalau udahnya apa namanya Dadakan. dadakan kan nggak enak juga gitu ya, lebih baik kita menghargai diri kita datang lah daripada nanti Datang. sebelum datang kita kan sudah diomongin pastinya gitu kan ya. Pasti pikiran kita itu seperti itu ya. Iya. Daripada nggak dihargai, nggak diajak ngomong, Iya. ya udah di rumah aja, nggak bisa ikut, jadi kurang balik, ada yang lain atau apa. Ya itu karena diajak terakhir, pasti second choice. Lalu ada yang tidak sering menelpon atau membalas pesan. Iya. Ya, Pengalaman saya, Bu. Ya, gimana? Kalau saya itu kan saat ya SMP lah dulu punya teman dekat ya yang aku anggap dia itu dekat tapi nggak tahu dia itu anggap saya dekat apa enggak gitu. Saya itu kan memang kita sering kalau di sekolah itu maksudnya pergian berdua gitu, maksudnya ke kantin kemana itu berdua gitu. Nah saat saya selama teman itu nggak punya kontak, dia tidak pernah ngasih kontaknya untuk aku. Nah sedangkan kan memang aku kan maksudnya kan butuh gitu kontakan sama dia. Saya cari IG-nya, FB-nya, dan minta kontak ke teman-teman yang memang kan beda kelas gitu. Jadi kan dia kelas 11, dia kelas B, saya kelas A. Itu berarti kan nggak punya kontak. Aku cari teman yang punya kontaknya dia. Gitu. Saat saya WA, saya minta share, aku nggak pernah bisa. Dan saat saya saat saya kontak itu nggak pernah dibalas gitu. Nah saat itu juga dia juga pernah punya teman lagi. Saya punya teman dan itu dia dekat dengan teman saya itu. Dan dia itu lebih seringan chattingan sama teman saya itu daripada saya. Sampai dia itu cerita kalau dia kesehariannya dia itu lebih kenalnya dia itu sama teman aku yang itu gitu. Lebih dekat, lebih nyambung lagi gitu. Sejak itu juga nggak pernah sampai sekarang nih nggak pernah ketemu, sudah nggak pernah chattingan lagi. Tapi dia juga sama teman itu juga sekarang nggak dilarang gitu juga. Berarti itu orangnya juga bermasalah, Mas. Ya sejak itu juga saya kira buat apa pertemanan lagi. Kan iya. Mending langsung di cut off gitu ya? Ya, sejak itu juga kan, cut off gitu ya. sejak itu juga kan sampai sekarang sih kata kemudian nggak pernah sama bertanya kabar ya sudah amat gitu kan sudah sendiri maksudnya ya setelah itu kan mau pertemanan mau mencari teman lagi itu juga trauma bagi saya. Emang kalau dia doang. Iya. Betul. Kan soalnya dia juga dari awal memang ketemu sama saya. Berarti itu kamu dihargai kan, Mas? Iya, termasuk dia juga lebih berdunia sama yang temanku yang satu. Ada yang ingin bercerita lagi? Tadi masih ke itu ya, tidak sering menelpon atau membalas pesan. Itu apapun situasinya ya selalu berusaha mengajak bertemu itu pasti teman yang akan melakukan ini tuh bila perlu saja. Yang kedua itu apa terhadap pesan yang kamu kirim atau akan membalas sangat lama bisa 2 hari atau seminggu gitu ya. Tapi kadang nggak dia. Iya. Sampai kadang lupa. Kadang bilang aja. Ada malah dihapus tuh. Iya. Parah banget terus bilangnya pura-pura maaf ya saya timbul. Aduh, itu Paling paling sering sering ya, pernah seperti itu. itu paling sering ditemukan tidak? Ya. Terus saat ditanya jawabannya mereka selalu sibuk. Padahal kami tahu itu jawaban untuk menghindari dari itu. Ya kan? Terus ada ciri-ciri second choice. Memang belum dapat ciri-cirinya memang. Belum tahu ya? Belum. Oke, dikasih tahu ya. Ya. Yang pertama, prioritas rendah.
Ya, Ya, ya. betul. Yang kedua, tidak konsisten dalam perhatian. Ya. Ya. Yang ketiga, ini yang paling sering ya. Ya. Jarang dilibatkan dalam hal penting. Ya, betul. Ciri seseorang menjadi second choice adalah sering tidak dilibatkan dalam rencana atau kegiatan penting orang itu dan hanya diundang saat acara itu tidak signifikan atau sebagai cadangan. Ya, betul. Perasaan kurang berarti atau dihargai. Tahu nggak maksudnya? Gimana maksudnya? Kamu sering merasa tidak spesial atau seakan tidak terlalu penting bagi orang tersebut. Oh iya, iya, iya. Itu pentingnya. Ya, sering banget itu. Mereka mungkin mengakui kehadiran Anda, tetapi tidak membuat Anda merasa istimewa dalam hubungan itu. Iya, betul. Jadi diistimewakan itu kan bagi dia. Iya. Padahal kan teman lama itu biasanya tahu semua cerita ya apa? Semua cerita teman kita tadi ya. Kenapa jadi teman baru? Kenapa ya? Nggak tahu tuh. Ya memang mungkin iya mungkin menambah wawasan bisa ya. Iya, bosan. Oh di pertemanan juga ada bosan ya? Iya. Banyak. Apa kalian sudah merasa jenuh? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan mengajak kalian ice breaking sebentar ya. Ya. Nanti ice breakingnya seperti tepuk pagi, siang, sore. Tahu nggak? Ya. Pagi, siang, sore. Nah, contoh pagi satu, ya. Siang, oh enggak, gini aja. Pagi, kalau siang 3, sore 2. Oke. Paham? Ya. Pagi 1, siang. Ya. Sore 2. Pagi, siang, sore. Ya. Pagi, siang, sore, Berarti 1, kan 3, 3, 2. Ya. Oke. Sekarang nggak usah dicontohin lagi ya. Ya. Fokus. Pagi, siang, sore, sore, pagi, siang, siang, sore, sore, siang, siang, pagi, siang, sore. Ya. Berdua. Berarti pada fokus semua ya. Tadi kalau bisa ada yang salah ibu menjelaskan malah semua. Gagal. Iya. Kamu udah pada paham Bu. Iya. Kayaknya bersemangat ya. Ya. Iya, terus Semangat. Lalu ibu teruskan ya. Ya. Materi tadi. Gimana, seru tidak? Seru. Seru banget, ayo Bu. Lanjut. Ibu terusin materi tadi ya. Ya. Lalu ada dampak second choice dalam pertemanan. Apa tuh, Bu? Yang pertama, merasa tidak dihargai. Wah. Itu tadi sudah dibahas tadi ya? Iya. Jadi salah paham. Terus kurang percaya diri. Ya. Ya. Karena dari ini saya kan tahu itu jadi kurang percaya diri ya. Overthinking. Ya, gitu. Takutnya diomongin di belakang kita, ayo kita disebar. Dia, kenapa sih aku kurang loyal kah atau gimana dengan teman dia? Terus merasa tidak layak di sana gitu ya? Ya, Ya. terus misal kayak kan ada tuh circle di saya itu aslinya bagus. Ya menurut saya asli saya udah bagus tapi kadang dia tuh nggak mau dengan saya gitu. Oh iya. Itu sering mbak. Karena insecure dengan outfit kita sendiri, padahal udah bagus tapi ntar kayak gimana ini jelek gitu. Dia buat overthinking. Terus kurang terbuka. Iya. Ya. Seseorang yang menjadi second choice mungkin kurang terbuka dan percaya dengan teman-temannya, betul apa enggak? Betul. Terus stres dan cemas, ada yang pernah enggak? Pernah Bu saya. Pernah gue sampai seperti itu karena jadi second choice. Terus menjadi pikiran gitu Ya, ya, pernah. Bu. Tapi habis itu kita keluar ya dari zona ini kan. Akhirnya bisa keluar mbak? Iya, gue bisa keluar. Kalau saya nggak bisa. Belum bisa. Belum bisa saya. Kadang juga kalau apa namanya mimpi itu juga mimpi. Kalau maksudnya mimpi dia. Oh, pernah mimpi? Ya maksudnya mimpinya itu mengasihnya seperti apa namanya seperti kenangan itu kembali lagi gitu. Ingin kembali seperti dulu. Berarti nggak pasti baik ya teman-teman. Kalau saya masih bisa menerima dia, tapi kalau untuk teman nggak bisa. Maksudnya sudah memaafkan. Soalnya kan sudah 3 tahun, sudah 3 tahun bersama.
ngapain-ngapain itu bersama. Jadi kan kenangannya itu masing-masing melekat gitu. Jadi ya, kadang juga kalau kangen ya, ya juga. Jadi saya seperti saudara, ibunya juga sering. Oh, udah akrab banget ya, Mas. Berarti Mas ini mempunyai kemauan ingin mengulang itu lagi kembali nggak jika ada kesempatan? Ya kalau dekat dia dekat, sekedar kenal saja nggak mau dikenal. Soalnya kan ya udah enak gitu. Tadi kan Mas bilang ibu nggak punya WA-nya kan? Terus sekarang punya tuh? Nggak. Sampai sekarang belum punya? Ya. Pernah saya DM juga di IG. Baru tahun kemarin. Ini cerita nyata ya. Itu baru tahun kemarin dia malah omongannya itu nyakitin dia. Kan aku nanya kabar gimana kabarmu, mau lagi kemana? Ya Itu kan. cowok kan? Dia depan sahabat kan tanya gitu, mau lagi kemana? Jawabannya terserah punya gitu. Berarti privasi banget gitu ya, Mas. Itu dia berarti udah mempunyai niat jauh banget dari kamu, Mas. Iya sih. Yang sabar ya Mas ya, kan Iya. kita ini perempuan bisa Iya, malah seru lagi loh, Mas. Maksudnya kan kalau aku memang teman cowok itu gak banyak gitu loh, yang teman dia deket banget gitu. Soalnya juga dia kan rumahnya dekat, dia kan ke rumah kakeknya juga gitu kan, jadi dia sering ke sana gitu. Apa kamu sering sudah tersedia? Enggak sih, kalau curhat enggak sih. Tapi yang kalau ya dia curhat sama aku, Oh, iya. Berarti kamu tahu cerita semua cerita dia? ya cukup tahu sebelum terjadi itu juga sih. Baik. Terus akan menjadi konflik dalam pertemanan. Ya, Ya. Bu, Ya, contohnya ini ya Mas ini tadi. Ya. Itu sudah termasuk konflik, merusak hubungan pertemanan. ya berusaha. Lalu ada dampak psikologis menjadi second choice. Tahu nggak dampak psikologisnya itu contohnya seperti apa? Stres, Ya, terus depresi, ya seperti itu. trauma nggak mau Sakit teman mental, lagi. Bu. Ya sampai trauma gitu. Sampai ada stres kronis. Ya, Ya. ya. Satu kok kronis. Oh bisa berubah sendiri. Salah satu dampak paling umum dari menjadi second choice adalah umumnya itu menurunkan harga diri. Ya. Ya kan? Ya Bu. Terus kecemasan dan ketidakamanan. Perasaan menjadi second choice seringkali disertai dengan kecemasan dan ketidakamanan yang tinggi dalam hubungan. Ya. Yang ketiga ada depresi. Dalam kasus yang lebih serius, perasaan terus-menerus menjadi second choice dapat berkontribusi pada munculnya gejala depresi. Ini terjadi ketika seseorang merasa terjebak dalam situasi di mana kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi secara konsisten. Paham? Terus kesulitan membangun hubungan di masa depan. Contohnya, kesulitan mempercayai orang sepenuhnya, kecenderungan untuk selalu waspada untuk mencari tanda-tanda penolakan. Ya, terus takut untuk terus ketakutan untuk membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan orang baru. Dia takut banget dengan orang baru. Sepertinya sebagian orang takut ya sama orang baru. Ya. Ya, soalnya belum mengetahui lebih dalam orang yang benar. Nah, dari ada dampak, terus ada apa? Mengatasi. Ya. Ciri-ciri. Ya. Cara mengatasi perasaan orang yang menjadi second choice. Gimana tidak? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu, belum tahu. Soalnya Orang belum semuanya ya. Iya. Sudah pernah menjadi second choice tapi belum menemukan solusinya. Iya. ini kita untuk menyelesaikan bagaimana mengatasi Oke, baik. Ibu akan menjelaskan ya. Ya Bu. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi terbuka maksudnya. Itu sangat penting ya untuk pasangan atau teman. Ungkapkan perasaan dan kekhawatiran Anda dengan yang jujur namun tidak menuduh. Yang kedua, tetapkan batasan yang jelas. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan pertemanan Anda. Ya. Ini membantu Anda melindungi diri dari situasi yang membuat Anda merasa tidak dihargai tadi. Ya, kayak batasin aja. Kalau mau kenal ya kenalin aja, gitu, gak usah terlalu dekat. Ya. Terus fokus pada pengembangan diri. Alihkan fokus dari perasaan menjadi second choice dengan berkonsentrasi pada pengembangan diri. Gak usah terlalu kayak
mikir aku kok jadi ini kan coy gitu. Mending ngembangin diri aja, gak usah pikir orang lain. Ya itu sulit gue seperti itu, mungkin kita bisa ya. Iya. Pasti bisa, Mbak. Harus diusahain. Ya, Ya, Bu. Soalnya jadi secondary tuh gak enak. Ya, gak enak. Gak enak banget ya. Terus perluas lingkaran sosial. Tahu nggak? Nah, kita punya orang Ya. Jangan terlalu dekat aja. Jangan biarkan satu hubungan mendefinisikan seluruh kehidupan sosial Anda. Perluas lingkaran pertemanan dan bangun koneksi yang beragam. Terus ikut kegiatan organisasi atau sosial. Jalin kembali hubungan dengan teman lama. Buka diri untuk pertemanan baru di lingkungan kerja atau tempat tinggal atau sekolah. Praktikan self compassion. Tahu nggak self compassion itu apa? Itu bicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang mendukung dan positif. Oh, berarti kayak kita kayak dia dengan kata saya masih bisa keluar dari zona second choice gitu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika membuat kesalahan. Lakukan meditasi atau latihan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Itu bukan bos. Oh iya, sudah tahu sudah. Oh iya. Oh, dari ini. Iya lupa. Terus pertimbangkan konseling atau terapi. Dia tahu kita. Iya, juga harus itu. Seperti saya tadi. Iya, Sudah paham. melakukan konseling seperti ini, berbagi cerita. Berarti kita yang mau benar. Iya. Jika perasaan menjadi second choice terus mengganggu dan sulit diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konseling atau terapis dapat membantu Anda mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Lalu, evaluasi hubungan secara objektif. Misalnya, apakah hubungan pertemanan ini membawa lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan? Apakah pasangan atau teman Anda menunjukkan keinginan untuk berubah? Ya. Ya. Ya, terus apakah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda sejalan? Apabila ya. Sepertinya apa ya yang begini? Gak ada Bu. Kita sudah ketawa ya, kita jadi sangat kecap. Iya. 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 Bisa dimanfaatkan orang itu gitu loh. Ya, ini paham. Jadi sepertinya sudah paham semua ya tentang Sudah, Bu. Kalau menurut kalian sudah cukup, Ibu akan akhiri bimbingan kelompok hari ini dulu ya. Jadi jika kalian ingin bertemu Ibu dan melakukan bimbingan kelompok lagi, bisa mengatur jadwal dengan Ibu dan berjanjian. Oke, siap. Nanti ibu bisa ya kita gitu ya. Ya. Semua di sini sudah paham sama materi second choice tadi yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Jadi Ibu minta tolong untuk siapa yang ingin menyimpulkan materi tadi. Yang saya tangkap dari materi itu ya, yang saya bisa simpulkan itu bagaimana cara untuk keluar dari kita sebagai second choice. Nah, ciri-ciri orang yang dijadikan second choice, orang-orang yang ciri-ciri orang yang tidak dianggap itu bagaimana, cara mengatasi biar kita keluar dari zona second choice itu bagaimana gitu. Ada lagi? sama sih Kak. Sama. Iya. Sama semua ya. Ya. Di sini ada kesan-kesan yang ingin kalian berikan apa enggak? Seru. Kita mengetahui second choice tadi dan kita Bisa keluar dari Kita cerita Bu. Unek-unek kita. karena selama ini ya, Mas. Ya. Plus. Gimana, apakah semuanya sudah lega? Sudah, Bu. Iya. Ibu minta tolong untuk mengisi live ini ya. Ya. Aku diisi nanti Ibu langsung minta. Oke. ini dikeluarkan. Iya, hitungan sekarang. Itu sudah semua. Ya, terima kasih teman-teman telah menghadiri konseling hari ini ya dengan kelompok hari ini. Ucapkan terima kasih untuk
kesukarelaan dan juga aktifan teman. Ya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Ya. Ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Makasih ya. Bu. Makasih ya Bu.